Di pinggir jalan desa, di celah tanah lembab, atau di sudut pekarangan rumah yang jarang diperhatikan, daun meniran tumbuh dengan tenang dan nyaris tak disadari. Batangnya kecil, daunnya tersusun rapi di sepanjang tangkai, dan ukurannya jauh dari kata mencolok. Banyak orang menganggap meniran sebagai gulma liar yang tidak berguna, bahkan sering dicabut dan dibuang. Namun di balik penampilannya yang sederhana, meniran menyimpan kisah panjang sebagai salah satu tanaman herbal penting dalam tradisi pengobatan Nusantara. Sejak dahulu, masyarakat tradisional telah mengenal meniran sebagai tanaman yang berkaitan erat dengan daya tahan tubuh dan keseimbangan kesehatan dari dalam. Meniran tidak ditanam secara khusus seperti tanaman obat lain, melainkan tumbuh alami seolah selalu hadir saat dibutuhkan. Kehadirannya yang datang sendiri, ini dianggap sebagai tanda bahwa alam menyediakan penopang kesehatan yang mudah diakses, tanpa perlu usaha besar. Dalam kehidupan masyarakat lama, meniran sering dimanfaatkan ketika tubuh terasa mudah lelah, tidak bertenaga, atau sering mengalami gangguan ringan. Tanaman ini tidak digunakan untuk memberikan efek cepat atau dramatis. Sebaliknya, meniran digunakan sebagai pendukung tubuh agar perlahan kembali ke kondisi seimbang. Filosofi ini menunjukkan cara pandang tradisional yang sangat menghargai proses dan kesabaran dalam menjaga kesehatan. Meniran dikenal luas sebagai tanaman yang membantu memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Dalam pemahaman tradisional, tubuh yang sehat adalah tubuh yang mampu melindungi dirinya sendiri dari perubahan cuaca, kelelahan, dan tekanan lingkungan. Oleh karena itu, meniran digunakan bukan hanya saat tubuh sakit, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar tubuh tetap kuat menghadapi tantangan sehari-hari. Menariknya, meniran tidak hanya dikenal di Indonesia. Tanaman ini juga digunakan dalam berbagai sistem pengobatan tradisional di Asia, termasuk India dan Tiongkok. Di berbagai budaya tersebut, meniran memiliki fungsi yang hampir serupa, membantu menjaga keseimbangan tubuh dan mendukung fungsi organ-organ vital. Kesamaan pemanfaatan lintas budaya ini menunjukkan bahwa meniran memiliki karakter alami yang manfaatnya dirasakan secara luas oleh manusia, jauh sebelum adanya kajian ilmiah modern. Dalam tradisi Nusantara, meniran sering dikaitkan dengan rasa pahit. Namun rasa pahit ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari. Justru rasa pahit dipahami sebagai tanda bahwa tanaman tersebut bekerja membersihkan dan memperkuat tubuh. Filosofi, pahit membawa sehat, sangat kuat dalam pengobatan tradisional, dan meniran menjadi salah satu contohnya yang paling jelas. Daun meniran juga mengajarkan tentang kerendahan hati alam. Ia tidak harum seperti kemangi, tidak mencolok seperti kunyit, dan tidak memiliki bentuk indah seperti tanaman hias. Namun justru dari kesederhanaannya itulah muncul kekuatan. Banyak tanaman besar dan indah yang dikagumi, tetapi meniran membuktikan bahwa yang kecil dan sering diabaikan pun dapat memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan manusia. Di era modern, daun meniran mulai kembali mendapat perhatian. Gaya hidup yang serba cepat, stres berkepanjangan, kurang istirahat, dan paparan lingkungan yang berat membuat banyak orang mencari cara alami untuk menjaga daya tahan tubuh. Dalam pencarian ini, meniran kembali muncul sebagai tanaman yang relevan, bukan karena tren sesaat, tetapi karena fungsinya yang telah dikenal dan digunakan selama ratusan tahun. Bab pembuka ini menjadi fondasi penting untuk memahami daun meniran secara lebih utuh. Kita tidak lagi melihatnya sebagai tanaman liar yang tak berguna, melainkan sebagai warisan herbal Nusantara yang menyimpan kebijaksanaan alam. Kepercayaan masyarakat terhadap meniran bukanlah mitos tanpa dasar, tetapi hasil dari pengalaman panjang yang diwariskan lintas generasi. Daun meniran mengajarkan bahwa kekuatan sejati seringkali hadir dalam bentuk yang paling sederhana. Ia tidak memaksa tubuh, tidak memberi janji instan, tetapi bekerja perlahan menjaga keseimbangan dari dalam. Inilah awal perjalanan kita mengenal daun meniran secara mendalam, sebelum melangkah ke pembahasan kandungan, manfaat, dan cara pemanfaatannya pada bab-bab berikutnya. Di balik rasa pahit yang khas dan penampilannya yang sederhana,
Daun meniran menyimpan kekayaan senyawa alami yang membuatnya dihargai dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Rasa pahit yang sering membuat orang enggan mencobanya justru menjadi penanda utama bahwa meniran bekerja pada tingkat yang lebih dalam, bukan sekadar memberi rasa, tetapi memengaruhi sistem tubuh secara menyeluruh. Salah satu kelompok senyawa terpenting dalam daun meniran adalah lignan, termasuk philantin dan hipophilantin. Senyawa ini banyak dibahas dalam kajian ilmiah karena perannya dalam mendukung fungsi organ-organ vital, terutama organ yang berperan dalam detoksifikasi dan metabolisme tubuh. Dalam tradisi, efek lignan sering dirasakan sebagai peningkatan daya tahan tubuh dan kemampuan tubuh untuk pulih secara alami. Daun meniran juga mengandung flavonoid, senyawa antioksidan alami yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh paparan polusi, stres, dan pola makan tidak seimbang, keberadaan flavonoid menjadi sangat penting. Antioksidan membantu menjaga sel tetap sehat dan mendukung sistem pertahanan alami tubuh agar tidak mudah melemah. Selain itu, meniran dikenal kaya akan tanin, senyawa yang memberikan rasa pahit dan sepat. Dalam pengobatan tradisional, tanin sering dikaitkan dengan sifat penguat dan penyeimbang. Senyawa ini membantu tubuh mengatur respons terhadap berbagai gangguan ringan dan menjaga kestabilan sistem internal. Rasa pahit dari tanin dianggap sebagai sinyal alami bahwa tubuh sedang dibantu untuk kembali ke kondisi seimbang. Daun meniran juga mengandung alkaloid dan senyawa fenolik yang berperan dalam mendukung aktivitas biologis tubuh. Senyawa-senyawa ini bekerja secara lembut namun konsisten, membantu tubuh beradaptasi terhadap tekanan lingkungan dan perubahan kondisi fisik. Inilah alasan mengapa meniran tidak digunakan untuk efek instan, tetapi untuk dukungan jangka panjang. Dari sisi nutrisi, daun meniran mengandung vitamin dan mineral alami dalam jumlah kecil namun signifikan, seperti vitamin C dan beberapa mineral mikro. Vitamin C berperan dalam mendukung sistem kekebalan tubuh, sementara mineral membantu menjaga fungsi metabolisme dan keseimbangan cairan. Meskipun bukan sumber nutrisi utama, kontribusi ini tetap penting ketika meniran digunakan secara rutin. Menariknya, seluruh kandungan daun meniran bekerja secara sinergis. Tidak ada satu senyawa yang berdiri sendiri sebagai penentu manfaat. Kombinasi lignan, flavonoid, tanin, dan senyawa lainnya menciptakan efek yang seimbang dan bertahap. Inilah karakter utama meniran sebagai tanaman herbal. Bekerja perlahan, tidak memaksa tubuh, namun memberikan dukungan yang stabil. Bab ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap daun meniran memiliki dasar yang kuat. Rasa pahit yang sering dihindari justru menandakan keberadaan senyawa aktif yang penting bagi tubuh. Apa yang dahulu dipahami melalui pengalaman kini mulai dapat dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Dengan memahami kandungan alami daun meniran, kita mendapatkan gambaran awal tentang mengapa tanaman kecil ini memiliki peran besar dalam menjaga daya tahan tubuh. Daun meniran dikenal luas dalam pengobatan tradisional sebagai tanaman yang bekerja dalam diam. Ia tidak memberikan sensasi kuat seperti rempah penghangat, tidak pula memberikan aroma menenangkan seperti daun aromatik. Namun justru karena sifatnya yang tenang dan pahit, meniran dipercaya memiliki kemampuan untuk membantu tubuh menjaga ketahanan dari dalam, terutama dalam menghadapi tekanan fisik dan lingkungan. Salah satu manfaat utama daun meniran adalah perannya dalam mendukung sistem pertahanan alami tubuh. Dalam tradisi, meniran digunakan ketika tubuh terasa mudah lelah, sering terserang gangguan ringan, atau kurang bertenaga. Tanaman ini dipercaya membantu tubuh menjadi lebih siap menghadapi perubahan cuaca, kelelahan, dan tekanan aktivitas sehari-hari. Efeknya tidak terasa instan, tetapi muncul secara bertahap melalui penggunaan yang konsisten. Daun meniran juga dikenal membantu menjaga keseimbangan fungsi organ-organ vital. Dalam pemahaman tradisional, kesehatan tidak hanya diukur dari satu organ, melainkan dari keharmonisan kerja seluruh sistem tubuh. Meniran digunakan sebagai pendukung agar organ-organ tersebut dapat menjalankan fungsinya secara seimbang, tanpa beban berlebihan.
Pendekatan ini mencerminkan pandangan holistik dalam pengobatan tradisional Nusantara. Manfaat lain yang sering dikaitkan dengan daun meniran adalah kemampuannya dalam membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik. Ketika tubuh berada dalam kondisi lelah berkepanjangan atau tekanan lingkungan meningkat, meniran dipercaya membantu tubuh mempertahankan kestabilan internalnya. Efek ini dirasakan sebagai ketahanan fisik yang lebih baik dan pemulihan yang lebih stabil. Daun meniran juga digunakan untuk membantu menjaga keseimbangan metabolisme. Ketika sistem metabolisme berjalan dengan baik, tubuh lebih efisien dalam menggunakan energi dan membuang zat yang tidak dibutuhkan. Dalam tradisi, meniran dianggap membantu proses ini secara alami, sehingga tubuh tidak mudah mengalami ketidakseimbangan. Selain manfaat fisik, daun meniran juga memiliki peran dalam menjaga kenyamanan tubuh secara keseluruhan. Banyak orang merasakan bahwa konsumsi meniran membantu tubuh terasa lebih stabil dan tidak mudah mengalami fluktuasi kondisi. Efek ini menunjukkan bahwa meniran bekerja sebagai pendukung jangka panjang, bukan sebagai pemicu reaksi cepat. Yang penting untuk dipahami, manfaat daun meniran tidak diperoleh melalui konsumsi berlebihan. Justru sebaliknya, meniran digunakan secara sederhana dan terukur. Kearifan tradisional mengajarkan bahwa tanaman pahit seperti meniran bekerja paling baik ketika digunakan dengan kesabaran dan konsistensi, bukan dengan takaran besar. Bab ini menegaskan bahwa daun meniran adalah tanaman herbal yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh dan keseimbangan organ. Manfaatnya tidak bersifat spektakuler, tetapi nyata dan berkelanjutan. Inilah alasan mengapa meniran tetap digunakan lintas generasi meskipun tampilannya sederhana dan rasanya pahit. Dengan memahami manfaat daun meniran secara menyeluruh, kita mulai melihat bahwa kekuatan sejati seringkali datang dari tanaman yang bekerja perlahan dan tidak mencolok. Dari ketahanan tubuh hingga keseimbangan sistem internal, meniran hadir sebagai pendukung alami yang setia menjaga kesehatan dari dalam. Dalam kehidupan masyarakat tradisional, daun meniran tidak diperlakukan sebagai tanaman istimewa yang memerlukan ritual rumit. Justru karena kesederhanaannya, meniran menjadi bagian dari kebiasaan kesehatan sehari-hari yang digunakan dengan penuh kesadaran. Ia hadir sebagai ramuan pahit yang dipercaya membantu tubuh kembali ke keseimbangan alaminya, terutama ketika daya tahan mulai menurun atau tubuh terasa tidak stabil. Bentuk penggunaan tradisional yang paling umum adalah rebusan daun meniran. Daun dan batang meniran dipetik secukupnya dari tanaman yang tumbuh liar, lalu dicuci bersih dan direbus dengan air hingga sarinya keluar. Air rebusan inilah yang diminum dalam jumlah wajar. Dalam tradisi, rebusan meniran tidak diminum setiap hari tanpa jeda, melainkan digunakan secara berkala. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa tanaman pahit bekerja paling baik ketika tubuh diberi waktu untuk beradaptasi. Meniran sering digunakan pada masa-masa tertentu, misalnya saat perubahan cuaca, setelah kelelahan panjang, atau ketika tubuh dirasakan mudah terserang gangguan ringan. Penggunaannya tidak bertujuan untuk menyembuhkan secara instan, melainkan membantu tubuh memperkuat pertahanannya sendiri. Filosofi ini sangat kuat dalam pengobatan tradisional, di mana peran tanaman herbal adalah mendukung, bukan menggantikan kerja alami tubuh. Dalam beberapa daerah, meniran juga digunakan sebagai campuran ramuan herbal lain. Ia dipadukan dengan tanaman yang memiliki sifat berbeda untuk menciptakan keseimbangan. Rasa pahit meniran dianggap sebagai penyeimbang bagi tanaman yang lebih hangat atau aromatik. Kombinasi ini menunjukkan kecerdasan tradisional dalam meramu bahan alami agar saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Penggunaan meniran secara tradisional selalu disertai dengan nasihat hidup sederhana. Masyarakat dahulu memahami bahwa ramuan pahit tidak akan bekerja optimal jika kebiasaan hidup tidak dijaga. Oleh karena itu, konsumsi meniran hampir selalu dibarengi dengan anjuran istirahat cukup, pola makan sederhana, dan menghindari kebiasaan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan tradisional bersifat holistik, memandang kesehatan sebagai hasil dari banyak faktor yang saling terkait. Menariknya,
Meniran tidak digunakan sebagai ramuan harian jangka panjang tanpa henti. Kearifan tradisional mengajarkan bahwa tanaman pahit perlu digunakan secukupnya dan dengan jeda. Tujuannya adalah memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyesuaikan diri dan bekerja secara mandiri. Pendekatan ini sangat berbeda dengan pola konsumsi instan yang sering ditemui di era modern. Dalam praktik tradisional, meniran juga digunakan dengan penuh kesadaran terhadap respon tubuh. Jika tubuh terasa lebih ringan dan stabil, penggunaan dihentikan sementara. Jika tubuh kembali terasa lemah, meniran dapat digunakan kembali. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat tradisional memiliki hubungan yang sangat peka dengan tubuhnya sendiri. Bab ini memperlihatkan bahwa daun meniran bukan sekadar tanaman pahit yang diminum tanpa tujuan. Ia adalah bagian dari sistem pengetahuan tradisional yang matang dan penuh pertimbangan. Cara penggunaannya yang sederhana namun terukur menjadi pelajaran penting bagi kehidupan modern yang sering mencari solusi cepat tanpa memperhatikan keseimbangan jangka panjang. Dengan memahami bagaimana daun meniran digunakan secara tradisional, kita dapat melihat bahwa manfaatnya tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan cara hidup, kebiasaan, dan kesadaran manusia. Inilah alasan mengapa meniran tetap bertahan sebagai tanaman herbal penting meskipun tampilannya sederhana dan sering terabaikan. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, daun meniran yang selama ini dikenal sebagai tanaman liar mulai mendapatkan perhatian serius dari dunia medis dan ilmiah. Apa yang dahulu digunakan berdasarkan pengalaman turun-temurun kini perlahan diteliti untuk memahami bagaimana meniran bekerja di dalam tubuh manusia. Proses ini membuka jembatan antara kearifan tradisional dan pendekatan ilmiah modern. Dalam kajian ilmiah, daun meniran dikenal mengandung berbagai senyawa bioaktif yang berperan penting dalam mendukung sistem pertahanan tubuh. Senyawa seperti lignan, flavonoid, dan tanin menjadi fokus utama penelitian karena aktivitas biologisnya yang luas. Dunia medis memandang kombinasi senyawa ini sebagai faktor utama yang menjelaskan mengapa meniran sering digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh. Salah satu aspek yang banyak dikaji adalah peran daun meniran dalam mendukung sistem imun. Penelitian menunjukkan bahwa senyawa tertentu dalam meniran dapat membantu tubuh mengatur respons imun secara lebih seimbang. Dalam konteks ini, meniran tidak dipahami sebagai stimulan yang memaksa sistem imun bekerja berlebihan, melainkan sebagai pendukung yang membantu sistem pertahanan tubuh tetap responsif dan terkendali. Daun meniran juga mendapat perhatian karena hubungannya dengan fungsi organ-organ vital, terutama organ yang berperan dalam metabolisme dan pembersihan tubuh. Dalam kajian modern, organ-organ ini dipandang sebagai pusat keseimbangan kesehatan. Temuan ilmiah yang mengarah pada peran meniran dalam mendukung fungsi organ tersebut memberikan dasar logis terhadap penggunaan tradisionalnya sebagai tanaman penyeimbang tubuh. Dari sudut pandang antioksidan, daun meniran dinilai memiliki potensi dalam melindungi sel dari stres oksidatif. Stres oksidatif merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penuaan dini dan penurunan fungsi tubuh. Dengan adanya aktivitas antioksidan, meniran dipandang sebagai tanaman pendukung kesehatan jangka panjang, bukan solusi instan untuk kondisi akut. Dalam dunia medis modern, daun meniran tidak ditempatkan sebagai obat tunggal atau terapi utama. Sebaliknya, meniran lebih sering diposisikan sebagai bagian dari pendekatan kesehatan integratif, di mana bahan alami digunakan untuk mendukung fungsi tubuh secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, bukan hanya pengobatan saat sakit. Aspek keamanan penggunaan juga menjadi perhatian penting. Penggunaan daun meniran dalam dosis wajar yang sesuai dengan praktik tradisional umumnya dianggap aman. Namun, dunia medis menekankan pentingnya penggunaan yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi individu. Setiap tubuh memiliki respons yang berbeda terhadap tanaman herbal, sehingga kehati-hatian tetap diperlukan. Bab ini menunjukkan bahwa daun meniran bukan sekadar kepercayaan tradisional tanpa dasar. Apa yang dirasakan oleh masyarakat selama ratusan tahun kini mulai dijelaskan melalui pendekatan ilmiah yang lebih sistematis. Ketika sains mulai memahami mekanisme kerja meniran,
nilai tanaman kecil ini semakin terlihat jelas. Dengan semakin banyaknya kajian ilmiah, daun meniran berpotensi terus berkembang sebagai bagian dari gaya hidup sehat modern. Ia menjadi contoh nyata bagaimana tanaman yang sering dianggap remeh ternyata memiliki potensi besar ketika dipahami dan digunakan dengan bijak. Bab ini juga mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu menggantikan tradisi, melainkan memperkaya pemahaman kita terhadapnya. Daun meniran, yang dahulu tumbuh tanpa perhatian, kini berdiri sebagai simbol pertemuan antara alam, tradisi, dan sains modern. Setelah memahami asal-usul, kandungan, manfaat, penggunaan tradisional, serta pandangan ilmiah modern tentang daun meniran, tahap terakhir yang paling penting adalah bagaimana tanaman ini digunakan secara aman dan bijak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun meniran berasal dari alam dan telah digunakan selama ratusan tahun, penggunaannya tetap memerlukan kesadaran agar manfaatnya benar-benar mendukung kesehatan, bukan justru menimbulkan ketidakseimbangan. Cara paling umum memanfaatkan daun meniran adalah melalui rebusan daun dan batangnya. Meniran dipetik secukupnya, dicuci bersih, lalu direbus dengan air hingga sarinya keluar. Air rebusan inilah yang diminum dalam jumlah wajar. Dalam kearifan tradisional, meniran tidak diminum terus-menerus tanpa henti. Penggunaannya dilakukan secara berkala, memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi dan bekerja secara alami. Prinsip jeda ini menjadi kunci penting dalam penggunaan tanaman pahit seperti meniran. Di era modern, daun meniran juga tersedia dalam bentuk teh kering, kapsul, dan ekstrak herbal. Bentuk ini memberikan kemudahan, terutama bagi masyarakat perkotaan yang tidak memiliki akses ke tanaman segar. Namun, produk olahan memerlukan kehati-hatian lebih tinggi. Konsentrasi senyawa aktif dalam bentuk ekstrak bisa lebih kuat dibandingkan penggunaan tradisional, sehingga dosis dan petunjuk penggunaan perlu benar-benar diperhatikan. Daun meniran sebaiknya diposisikan sebagai pendukung daya tahan tubuh, bukan sebagai pengganti pengobatan medis. Manfaatnya akan lebih terasa jika disertai pola hidup sehat, seperti istirahat cukup, pola makan seimbang, manajemen stres, dan aktivitas fisik yang teratur. Tanpa kebiasaan hidup yang baik, tanaman herbal apapun tidak akan bekerja secara optimal. Aspek kondisi individu juga sangat penting. Setiap orang memiliki respons tubuh yang berbeda terhadap tanaman pahit. Bagi ibu hamil, menyusui, atau individu dengan kondisi kesehatan tertentu, penggunaan daun meniran sebaiknya dilakukan dengan kehati-hatian dan, bila perlu, dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Langkah ini bukan untuk meniadakan manfaat meniran, tetapi untuk memastikan penggunaannya tetap aman. Penggunaan daun meniran juga tidak dianjurkan secara berlebihan. Kearifan tradisional mengajarkan bahwa sesuatu yang pahit dan kuat justru harus digunakan dengan lebih bijak. Tubuh membutuhkan dukungan, bukan tekanan. Dengan penggunaan yang tepat, meniran membantu tubuh memperkuat pertahanannya sendiri, bukan bergantung sepenuhnya pada asupan luar. Bab penutup ini mengajak kita memandang daun meniran sebagai teman alami dalam perjalanan kesehatan, bukan sebagai solusi instan. Meniran bekerja perlahan, diam-diam, dan konsisten. Ia tidak menjanjikan perubahan drastis dalam waktu singkat, tetapi membantu tubuh membangun ketahanan jangka panjang. Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan, polusi, dan tuntutan tinggi, daun meniran hadir sebagai pengingat bahwa alam menyediakan penopang kesehatan yang sederhana namun bermakna. Tanaman kecil yang sering terabaikan ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari sesuatu yang mencolok, tetapi dari keseimbangan yang dijaga dengan kesabaran. Dengan memanfaatkan daun meniran secara bijak, kita tidak hanya merawat daya tahan tubuh, tetapi juga melestarikan warisan herbal Nusantara yang syarat dengan kebijaksanaan. Daun meniran adalah bukti bahwa alam selalu menyediakan jawaban, selama kita mau mengenal, memahami, dan menggunakannya dengan penuh kesadaran.